Selamat pagi. Saat ini kami dari kelompok 6 Statistika Matematika akan mempresentasikan mengenai materi distribusi T oleh dosen pengampu Dr. Debbie Tineke Salaki, SSI, MSI. Namun sebelumnya itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Patricia Sukmalangit, Karen Natasha Hamzah, saya sendiri Paulus Arvei Kalangi, dan Santa Monica Sengkei. Berikut materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Definisi distribusi T yang juga dikenal sebagai distribusi T student adalah distribusi probabilitas yang pertama kali diperkenalkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1908. Gosset menerbitkan penemuannya dengan nama samaran student karena bekerja di Queen's Brewery yang melarang publikasi penelitian independen. Distribusi ini digunakan ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui, sehingga harus menggunakan standar deviasi sampel. Distribusi T berbentuk simetris, menyerupai distribusi normal, tetapi dengan ekor yang lebih tebal atau Hephaestus. Hal ini berarti bahwa distribusi T lebih sering menghasilkan nilai ekstrem dibandingkan distribusi normal, sehingga lebih cocok untuk sampel kecil di mana variabilitas lebih tinggi. Distribusi ini sangat penting dalam statistik inferensial untuk membuat penyertaan tentang rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Karakteristik distribusi T. Distribusi T memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, simetris. Distribusi T adalah distribusi simetris yang berpusat di nol. Yang kedua, ekor lebih tebal. Ekor distribusi T lebih tebal dibandingkan distribusi normal, yang menunjukkan adanya probabilitas lebih besar untuk mendapatkan nilai ekstrem. Yang ketiga, derajat kebebasan atau DF. Bentuk distribusi T bergantung pada derajat kebebasan yang biasanya dihitung sebagai di mana adalah ukuran sampel semakin besar semakin mirip distribusi T dengan distribusi normal. Yang keempat, distribusi T mendekati distribusi normal, yaitu ketika menjadi sangat besar atau biasanya lebih dari 30, distribusi T hampir tidak dapat dibedakan dari distribusi normal standar. Selanjutnya, formula distribusi T. Statistik uji T untuk distribusi T dapat dihitung dengan rumus T sama dengan X bar kurang mu per S dibagi akar N. Dengan X bar rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi atau nilai hipotesis, S sama dengan simpangan baku atau simpangan baku sampel, N sama dengan ukuran sampel. Berikut penerapan distribusi T dalam statistik inversial. Yang pertama, uji T satu sampel. Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Contohnya, untuk mengetahui apakah rata-rata tinggi badan dalam suatu populasi berbeda dari 170 cm. Yang kedua, uji T dua sampel independen. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan. Contoh, membandingkan rata-rata nilai uji antara dua kelas yang diajar oleh guru berbeda. Yang ketiga, uji T berpasangan. Digunakan ketika data berasal dari kelompok yang sama tetapi dalam kondisi berbeda. Misalnya, sebelum dan setelah intervensi.
Baik, selanjutnya ada contoh soal dan penyesuaian. Contoh pertama yaitu uji tes satu sampel. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata jam tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Dari sampel 12 mahasiswa didapatkan rata-rata jam tidur 6,8 jam dengan simpangan baku 0,4 jam. Lakukan uji hipotetis dengan tingkat signifikansi 5%. Langkah penyelesaian yang pertama itu hipotesis H0 banding mu sama dengan 7 atau tidak ada perbedaan rata-rata jam tidur. H1 banding mu tidak sama dengan 7, ada perbedaan rata-rata jam tidur. Yang kedua, kita menghitung statistik uji, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu per X dibagi akar N sama dengan 6,8 dikurang 7 per 0,4 dibagi akar 12 sama dengan T min 0,2 dibagi 0,115 atau sekitar min 1,73. Selanjutnya kita mengetahui nilai kritisnya itu untuk DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Dan tingkat signifikansinya 5%, jadi nilai kritis T dari tabel tersebut T adalah kurang lebih 2,201. Kesimpulan yang didapat karena min 1,73 lebih besar dari min 2,201, maka gagal tolak H0, artinya tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata jam tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Next. Selanjutnya, contoh yang kedua, uji T dua sampel independen. Sebuah perusahaan ingin membandingkan produktivitas rata dua tim karyawan. Sampel data diperoleh sebagai berikut. Tim A, X bar A sama dengan 85, SA sama dengan 5, NA sama dengan 10. Tim B, X bar B sama dengan 80, SB sama dengan 4, NB sama dengan 10. Lakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Langkah penyelesaian, yang pertama hipotesis. H0 banding mu1 sama dengan mu2, atau rata-rata produktivitas kedua tim sama. H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2, atau rata-rata produktivitas kedua tim berbeda. Selanjutnya, lakukan hitung statistik uji. T sama dengan X bar A kurang X bar B dibagi akar S kuadrat A per NA ditambah S kuadrat B per NB. Sehingga T sama dengan 85 kurang 80 dibagi 5 kuadrat per 10 ditambah 4 kuadrat per 10 sama dengan 5 dibagi akar 2,5 tambah 1,6 sama dengan 5 dibagi akar 4,1 atau sekitar 2,46. Sehingga diperoleh nilai untuk DF atau pendekatan konservatif sama dengan 18. Nilai kritis T adalah kurang lebih 2,101 pada alfa sama dengan 0,05. Sehingga didapat kesimpulan karena 2,46 lebih besar dari 2,1012, maka tolak H0. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas kedua tim. Berdasarkan pemahaman di atas, didapat kesimpulan distribusi T merupakan distribusi probabilitas yang sangat penting dalam statistik inferensial, terutama ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui.
Distribusi ini memungkinkan pengujian hipotesis dan estimasi rata-rata populasi dengan data sampel yang terbatas. Karakteristik utama distribusi T adalah simetris terhadap minimal, memiliki ekor yang lebih tebal dibandingkan distribusi normal, dan bentuknya bergantung pada derajat kebebasan. Semakin besar derajat kebebasan, distribusi T akan semakin mendekati distribusi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.